Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian lebih dalam ke menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kita sambung pujian kita selanjutnya. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendiri,
yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selamat sore, Ibu Bapak kekasih Tuhan sidang jemaat. Selesai kita mendengar dan mengikuti puji-pujian, dan tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan pelajaran Alkitab pada sore hari ini. Kenapa sih ibadah gereja itu harus ada pendalaman Alkitab? Karena Tuhan Yesus waktu sebelum dia naik ke sorga, dia memberitahukan pada murid-muridnya, pergilah kamu jadikanlah sekalian bangsa muridku. Itu PI. Dengan kesaksian singkat, dengan cerita tentang kasih kebaikan Tuhan, itu PI. Lalu Tuhan berkata, dan ajarkanlah kepada mereka apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Dan ini pendalaman Alkitab. Jadi gereja, jemaat tidak hanya butuh berita PI, penginjilan, tapi juga butuh berita pengajaran. Jemaat menjadi kuat oleh karena berita pengajaran. Oleh sebab itu gereja yang ada ibadah pendalaman Alkitab ini merindukan jemaatnya menjadi tumbuh dan kuat di dalam menghadapi kehidupan. Sore hari ini kita akan melihat lagi satu tema yang sudah sering kita dengar bersama-sama, tapi dengan satu isi yang berbeda. Saudara-saudara, tentang jarahan atau berkat. Semua orang banting tulang kerja keras hanya ingin supaya mendapatkan berkat sebagai kehidupan dalam hidupnya. Atau dalam istilah perang, setiap kali orang yang perang dan pulang membawa jarahan. Nah, jarahan atau berkat ini yang Tuhan berikan bisa lewat secara umum yang biasa, orang dengan bekerja, orang dengan menanam di ladang dan berternak, mereka dapat jarahan atau berkat dalam kehidupan. Tapi tidak sedikit Tuhan juga memberikan jarahan atau berkat dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang kadang tidak masuk akal. Caranya tidak penting, yang penting Tuhan memberi jarahan atau berkat buat kehidupan kita anak-anak Tuhan. Nah, ada aturan, ada hukum, undang-undang tentang jarahan. Nah, untuk itu gereja orang Kristen perlu mengetahui itu semuanya. Oleh sebab itu saya akan membacakannya yang dimulai dengan Kejadian pasal 14 ayat yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-14 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Demikian saya baca firman Tuhan. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan raja-raja yang bersama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Yahweh, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari jarahannya. Amin. Saudara-saudara, dari pembacaan yang panjang pada sore hari ini, kita melihat satu peristiwa. Abram punya kemenakan namanya Lot. Dia tinggal di lembah Yordan. Nah, satu peristiwa terjadi peperangan. Raja-raja yang ada di lembah Yordan, ada Raja Sodom, ada Raja Gomora, bersama 3 raja berikutnya, berarti 5 raja. Lalu datanglah kerajaan dari timur yang dipimpin oleh Kedorlaomer.
Dan 5 raja itu dikalahkan oleh Kedorlaomer. Lalu kemudian tertawanlah Lot, dibawa oleh Kedorlaomer. Mendengar peristiwa itu, Abram yang kemenakannya tertawan dalam peperangan tersebut. Lalu Abram dengan seisi rumah tangganya sebanyak 318 orang mengejar Kedorlaomer yang bersama 4 raja, puluhan ribu tentaranya. Tapi ajaib dalam ayat yang kita baca, Abraham mengalahkan Kedorlaomer. Ajaib, tidak masuk akal, tapi itu yang terjadi. Dalam cerita ini, waktu dia pulang setelah mengalahkan Kedorlaomer dan membebaskan Lot, dia membawa banyak jarahan. Di tengah jalan dia ketemu dengan Melkisedek, imam dan sekaligus raja. Lalu imam Melkisedek dan raja itu memberkati Abraham. Lalu dalam ayat yang kita baca, Abraham mempersembahkan sebanyak yang dia punya, yang Tuhan berikan jarahan itu 1/10 kepada Melkisedek. Dan inilah cerita tersebut. Saudara-saudara, perang lalu membawa pulang jarahan, itu wajar, itu umum. Setelah Abraham mengalahkan, peperangan itu dimenangkan, dan itu hal yang wajar. Tapi yang tidak wajar, Abraham menang dalam peperangan hanya dengan tentara yang ada di rumahnya sebanyak 318 orang, mengalahkan 4 raja yang puluhan ribu jumlah tentaranya. Saudara-saudara, waktu dia pulang membawa jarahan, kita lihat pada hari ini ada hukum atau peraturan tentang jarahan. Abraham ketemu Melkisedek, lalu jarahan yang didapat dia berikan semuanya dari 10%-nya kepada imam dan raja Melkisedek. Demikianlah juga dengan kita gereja Tuhan. Jarahan itu bisa berkat melalui pekerjaan tangan kita, bisa melalui acara-acara yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kita. Tentang itu tidak masalah, tapi masalah yang perlu kita tahu yaitu ada peraturan tentang jarahan. Ada undang-undang hukum tentang jarahan yang orang Kristen perlu mengetahuinya. Nah, mari kita lihat yang pertama. Peraturan yang pertama dalam Yosua 6 ayat 18 sampai yang ke-19. Yosua pasal 6 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Ayat yang ke-18 berkata demikian, "Kamu ini jagalah terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah dimengkhususkannya, dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan." Saudara-saudara, setelah Yosua membawa orang Israel masuk dalam tanah perjanjian, lalu pertama kali mereka mengalami peperangan, yaitu dengan kota Yeriko. Dan kita tahu cerita itu, peperangan hanya dengan menyanyi, peperangan hanya dengan bersorak, tembok Yeriko roboh. Namun sebelum peperangan itu dimulai dan orang Israel menang dalam peperangan tersebut, Tuhan memberi peraturan. Nanti setelah kamu perang dan menang, membawa jarahan pulang, merampas semua ternak, emas dan perak orang Yeriko punya, Tuhan berpesan, jangan ada jarahan yang kau ambil. Jangan ada jarahan yang menjadi milikmu. Semuanya dikhususkan kepada Tuhan. Dan inilah hukum yang pertama tentang jarahan, semua menjadi milik Tuhan. Saudara-saudara, ya semua menjadi milik Tuhan, dimasukkan dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Tentunya tidak enak didengar. Bukankah aku yang berperang? Bukankah aku yang bekerja? Kenapa hasilnya semuanya diberikan kepada Tuhan? Saudara-saudara, dalam kesempatan ini Tuhan sedang menguji. Tuhan sedang menguji orang Israel. Bagaimana waktu dia menerima jarahan? Bagaimana waktu mereka mendapat berkat yang diberi oleh Tuhan kepadanya? Yang pertama, hukum jarahan itu semuanya kasih Tuhan di rumah Tuhan.
Secara akal sehat tidak masuk akal. Secara manusiawi orang berontak. Aku yang tanam di ladang. Aku yang ternak yang ada di padang. Aku yang kerja banting tulang. Aku yang maju dalam peperangan. Sekarang aku menang bawa jarahan. Kok semuanya tidak boleh kami nikmati? Semuanya harus dibawa ke rumah Tuhan, menjadi milik Tuhan. Itulah peraturan. Itulah undang-undang. Tuhan maksud memberikan peraturan ini kepada Israel untuk menguji supaya mereka itu taat. Bukan jarahannya yang Tuhan mau, bukan ternak kambing domba yang Tuhan mau, tapi ketaatannya orang Israel terhadap firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita mau dengar firman Tuhan dan Tuhan mau kita taat apa yang kita dengar. Saudara-saudara, nah, Tuhan sedang menguji ketaatan kita juga, termasuk gereja Tuhan. Dalam sejarah, hanya kali ini, sekali satu saja, semua jarahan berkat yang Tuhan beri, diberikan kepada Tuhan ke dalam rumah Tuhan. Hanya sekali ini saja. Sepanjang sejarah Alkitab, sejarah perjalanan orang Israel, lalu dilanjutkan dengan sejarah perjalanan gereja sampai hari ini. Tidak pernah Tuhan memberi peraturan yang kedua. Hanya sekali ini. Semua jarahan dan berkat yang kau dapat semuanya milik Tuhan. Tidak boleh kau ambil menjadi milikmu dan keluargamu. Dalam hal ini sekali lagi saya mengatakan Tuhan sedang menguji orang Israel. Taat atau tidak. Tuhan juga sedang menguji kita. Saudara-saudara, perang hanya dengan menyanyi. Perang hanya dengan bersorak. Yeriko roboh dan tentaranya mati dibunuh. Dan mereka Israel tinggal mengambil jarahan, baik ternak, baik barang-barang mewah, emas, perak, pakaian, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau tidak taat, apa yang terjadi? Kita membaca dalam cerita Alkitab kita, Yosua 7 ayat 4 dan ayat yang kelima. Yosua 7 ayat 4 berkata, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari orang Israel ke kota Ai. Tapi mereka melarikan diri, kalah di depan tentara orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan 36 orang dari Israel. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati orang Israel amat sangat. Tidak masuk akal. Dengan Yeriko yang kota berbenteng, yang jumlah penduduk tentaranya banyak, mereka menang hanya dengan menyanyi. Sekarang peperangan yang kedua, hanya dengan kota Ai, kecil kotanya, tidak ada kubu bentengnya. Orang Israel kalah dalam peperangan, malah mati 36 orang. Saudara-saudara, kenapa cerita ini kemudian, bukankah setiap kali peperangan menang membawa jarahan? Ya, tapi kali ini kalah. Bagaimana bisa membawa jarahan? Bagaimana bisa dapat berkat? Kalah dalam peperangan. Dengan kata lain, ayat ini mengingatkan, berkat Tuhan berhenti. Kalau tidak taat, padahal peperangan itu akan masih dihadapi dan mengalami peperangan dengan kemenangan-kemenangan. Tapi karena Israel tidak taat, waktu melihat emas dan baju-baju yang indah di Yeriko menjadi jarahan, ada seorang prajurit bernama Achan. Lalu dia mengambil tanpa diketahui orang. Disembunyikan di kemahnya. Tidak orang tahu, tapi Tuhan tahu. Ketidaktaatan itulah yang membuat berkat Tuhan berikutnya menjadi berhenti. Saudara-saudara, memasuki Kanaan itu mulai masuk dalam peperangan. Tidak hanya sekali peperangan dan tidak hanya sekali jarahan yang Tuhan mau beri. Ada banyak peperangan dan banyak jarahan yang Tuhan mau kasih kepada orang Israel. Tapi karena tidak taat, mereka mengambil yang Tuhan punya, disimpan di kemahnya Achan. Lalu peperangan itu kalah dan membuat berkat Tuhan berhenti. Saudara-saudara, ya, Achan pun beserta keluarganya harus mati, dilempari batu oleh Israel. Saudara-saudara, jadi ketidaktaatan mendatangkan kematian juga membuat berkat menjadi terhenti. Kita dalam perjalanan hidup butuh berkat.
Berkat itu bisa dengan secara umum kita dapat melalui kerja, melalui bercocok tanam dan memelihara ternak kita. Tapi ada banyak berkat Tuhan, jarahan yang Tuhan berikan juga dengan cara ajaib. Cara yang tidak masuk akal. Dan Tuhan mau berikan itu dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia. Saudara-saudara, dan tidak boleh saudara berkat ini berhenti. Dan Tuhan tidak ingin jarahan itu berhenti. Namun karena ketidaktaatan, lalu berkat itu menjadi berhenti. Ya, saudara-saudara, terhadap firman Tuhan yang tidak masuk akal ini, ya kan? Orang Israel kan tidak masuk akal. Kami yang berperang, kami yang berjuang, kami yang kerja, hasilnya tidak boleh kita miliki, tapi diberikan buat Tuhan. Sekali lagi, jangan salah paham. Dalam hal ini Tuhan hanya menguji bagaimana orang Israel taat terhadap jarahan. Bagaimana orang Israel, gereja taat terhadap berkat yang Tuhan beri. Ada aturannya. Saudaraku, hanya sekali ini Tuhan berkata seluruh jarahan berkat harus dibawa ke rumah Tuhan. Hanya sekali ini. Saudara-saudara, padahal peperangan demi peperangan itu berlanjut dan berkepanjangan. Tapi hanya sekali ini Tuhan berikan peraturan sedemikian rupa. Saudara-saudara, berkat Tuhan berhenti. Kerugian tidak hanya kalah dalam peperangan, tidak hanya ada tentara Israel mati 36 orang, demikian juga jarahan berhenti. Berapa banyak seringkali berkat dalam kehidupan kita menjadi tidak lancar. Ya, tidak mengalir. Hanya datang sekali lalu berhenti. Coba kita periksa, apakah kita taat terhadap firman Tuhan. Ya, dan peristiwa Israel ini menjadi peringatan buat gereja hari-hari ini. Jangan sampai kita tidak taat, sedangkan Tuhan ingin memberikan jarahan demi jarahan, berkat demi berkat sepanjang perjalanan hidup. Jangan sampai itu jarahan berhenti hanya karena ketidaktaatan kita terhadap firman Tuhan. Dan ini sudah dialami oleh orang Israel. Ya, oleh sebab itu kalau kita dengar firman Tuhan sekalipun itu tidak masuk akal, jangan komplain, jangan kemudian berontak, jangan kemudian melawan, jangan kemudian tidak mau dengar. Yang rugi kita. Padahal Tuhan hanya menguji. Sekali ini saja. Hanya satu kali peraturan itu diberikan kepada orang Israel. Saudara-saudara, hanya di kota Yeriko itu saja jarahan tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil hanya di Yeriko. Dengan maksud hanya untuk menguji. Marilah saudara-saudara, Tuhan juga mau menguji dari setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, apa sih Tuhan yang tidak punya? Emas perak aku yang punya, kata Tuhan. Semua binatang di gunung-gunung aku yang punya. Tuhan apa yang kurang yang dia tidak punya? Tetapi Tuhan mau umatnya memberi bawa persembahan untuk menguji supaya jangan hati Israel atau gereja terikat dengan jarahannya, terikat dengan berkatnya. Tapi kita mesti terikat dengan Tuhan yang memberi berkat. Haleluya. Ya, kita mesti terikat dengan Tuhan yang memberi jarahan. Puji nama Tuhan. Ini yang pertama, peraturan tentang jarahan, peraturan tentang berkat dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam Yosua 8 ayat 1 dan 2. Kita lihat berikutnya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut, janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke kota Ai, ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barang dan ternaknya boleh kamu jarah. Seluruh orang bersembunyi di belakang kota Ai. Aneh saudara. Waktu perang melawan Yeriko, Tuhan pesan, nanti kalau kamu perang menang, semua jarahan tidak boleh loh kamu ambil. Semuanya diberikan kepada bait Allah, ke rumah Tuhan. Saudara-saudara, dan ternyata Israel tidak taat, sehingga mendatangkan kekalahan, kematian, dan membuat berkat jarahan berhenti. Lalu Tuhan menyuruh lagi Yosua, sekarang perbaiki hidup Israel, lalu majulah ke kota Ai. Ya,
dan kalau engkau perang dalam peperangan itu dan Tuhan memberi kemenangan, semua jarahan boleh kamu ambil. Aneh, saudara. Semua jarahan boleh kamu ambil. Ini yang kedua, peraturan tentang jarahan atau tentang berkat. Semua jadi milik umat Israel. Saudara-saudara, semua menjadi milik umat Tuhan. Tuhan tidak mau semua yang kau dapat dari jarahan kau milikmu. Ambillah semampu yang kau bisa ambil. Simpanlah menjadi milikmu, karena itu memang berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Saudara-saudara, aturan ini semua orang tentunya mau. Untuk peraturan ini semua orang mau, orang Kristen manapun mau. Ya kan, kalau dapat berkat hanya buat dirinya. Kalau dapat jarahan hanya buat dirinya. Kalau ini ayat, wah semua orang mau. Tapi Tuhan juga tahu bahwa itu jarahan dibutuhkan oleh sidang jemaat, oleh gereja Tuhan. Sehingga Tuhan memberitahukan, kamu waktu mengalahkan Ai, ingatlah jarahan yang kau dapat, ambillah semuanya menjadi milikmu. Saudara-saudara, baik ternak, baik barang-barang emas dan perak, termasuk budak-budak, ambillah, karena itu jarahan, itu berkat Tuhan kasih semua untuk umat Israel. Apa sih artinya ini, saudara? Apa artinya ini semua? Artinya semakin kita taat terhadap hukum jarahan, semakin kita taat terhadap hukum berkat yang Tuhan beri, lewat usaha kerja kita, lewat yang ajaib-ajaib yang Tuhan berikan kepada kita, maka semakin jarahan itu tidak pernah berhenti. Wow, ini senang saudara. Semakin kita taat terhadap hukum jarahan, semakin kita taat terhadap peraturan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, maka semakin jarahan itu tidak pernah berhenti. Mengalahkan kerajaan, pulang bawa jarahan. Haleluya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, jadi ada yang menjadi Tuhan punya dari jarahan itu, ada yang menjadi umat Israel punya. Dan ini Tuhan sudah berikan peraturan sedemikian rupa. Ya, saudara-saudara, dari jarahan dan berkat yang Tuhan berikan kepada semuanya. Nah, mari kita melihat kalau taat, yang saya katakan tadi, maka jarahan berkat itu tidak pernah berhenti. Tapi kalau kita tidak taat terhadap jarahan atau berkat yang Tuhan beri, maka membuat jarahan itu berhenti. Rugi bukan? Membuat jarahan berkat itu tidak mengalir lagi. Nah, coba kita lihat Yosua 12 ayat 9. Yosua 12 ayat yang ke-9 berkata demikian. Yosua 12 ayat yang ke-9 berkata demikian. Raja negeri Yeriko 1, Raja negeri Ai 1, Raja negeri Yerusalem 1, Raja Hebron 1, Raja Yarmut 1, dan seterusnya. Saya terus langsung ke 23. Raja negeri Dor di tanah bukit Dor 1, Raja negeri Goyim di Galilea 1, Raja negeri Tirsa 1. Jadi jumlah semua kerajaan yang dikalahkan oleh Yosua dan orang Israel 31 kerajaan. Saudara-saudara, apa ini artinya saudara? Jarahan tidak pernah berhenti. Tadi waktu menang dengan Yeriko hanya sekali. Karena tidak taat, perang dengan Ai kalah. Tidak hanya mati tentara Israel 36 orang, juga tidak dapat jarahan. Jarahan berhenti. Berkat Tuhan tidak mengalir. Tapi waktu mengalahkan Ai, dan Tuhan berikan ketaatan firman-Nya tentang jarahan untuk orang Israel. Dan kemudian dituliskan tadi Raja Kerajaan Ai 1. Dan terus tiap kali peperangan menang. Tiap kali peperangan menang. Dan tiap kali perang menang membawa jarahan. Jarahan bisa dengan ternak, bisa berupa barang-barang mewah, emas, perak, permata. Bisa berupa juga baju-baju mewah dan juga budak-budak untuk jadi tawanan. 31 kerajaan dikalahkan oleh Yosua dan orang Israel. Itu berarti apa? Jarahan mengalir terus. Haleluya. Berkat tidak pernah berhenti. Marilah saudara, dengan taat terhadap jarahan, taat terhadap peraturan berkat yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan mau supaya berkat itu mengalir terus. Haleluya. Terus tak berhenti. Tuhan yang punya berkat saudara. Dia yang punya segala alam semesta.
Apa susahnya dia buat mengalir terus di musim hujan maupun di musim panas. Seperti nyanyian anak-anak sekolah minggu. Kasihnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Saudara-saudara, untuk Tuhan tidak kenal musim. Bagi Tuhan tidak kenal musim. Untuk memberikan jarahan dan berkat kepada orang Israel, kepada umatnya, kepada gerejanya, kepada orang-orang yang taat terhadap firman Tuhan. Tidak ada yang sukar. Itu jarahan terus, tidak pernah berhenti. Lihat, dari kerajaan satu dikalahkan kerajaan berikutnya, kerajaan berikutnya, kerajaan berikutnya. Dan yang kita baca tadi berapa? 31 kerajaan di tanah Kanaan dikalahkan Yosua bersama Israel. Berapa banyak saudara jarahan. Ya, wajar tiap kali peperangan mesti pulang dengan pampasan perang, dengan hasil jarahan. Berapa banyak saudara? Itu bukan hasil tanaman yang mereka tanam. Mereka dapat berkat bukan hasil dari ternak yang mereka pelihara. Membutuhkan banyak tahun untuk mendapatkan semua. Tapi dengan begitu luar biasa, tiap kali peperangan Tuhan beri kemenangan. Tiap kali peperangan Tuhan beri kemenangan dan bawa jarahan. Yang saya mau tekankan di sini bahwa jarahan-jarahan atau berkat tidak pernah berhenti. Mari kita mau taat terhadap hukum jarahan. Peraturan tentang berkat yang Tuhan beri. Hanya sekali yang saya ulang tadi katakan bahwa jarahan itu semuanya Tuhan punya. Semuanya masuk ke bait Allah. Ya, saudaraku, hanya supaya orang Israel taat, tapi ternyata tidak taat. Ya, hanya sekali peraturan itu ada di Alkitab. Tapi peraturan berikutnya tentang jarahan Tuhan berikan kepada orang Israel. Ya, kalau kau pulang perang dan kau bawa jarahan, jarahan itu milikmu. Kau punya, kau simpan menjadi harta milik kepunyaanmu. Dan mengalir tidak pernah berhenti. Luar biasa. Kita lihat selanjutnya tentang peraturan jarahan ini. Yang ketiga, 1 Samuel 30. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 22. Pasal 30 ayat yang ke-22 berkata demikian. 30 ayat yang ke-22 berkata demikian. Ayat 22. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat. Perhatikan. Orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang tersebut, tentara Israel yang ikut pergi berperang dengan Daud. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi berperang bersama kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu. Kecuali hanya masing-masing mereka, istrinya, anaknya, itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah begitu saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita. Ia telah menyerahkan tangan musuh ke dalam tangan kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Dengan orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal ini ditentukannya menjadi ketetapan, peraturan, undang-undang bagi orang Israel sampai sekarang. Satu ketika Daud meninggalkan Siklak, desa di mana dia tinggal. Di situ ada istri, anak-anak, dan semua milik kepunyaannya. Pada waktu mereka sampai di Siklak, ternyata Siklak desa itu sudah terbakar habis. Istrinya, anaknya, hartanya, semuanya tidak di tempat. Ternyata ada orang Amalek telah mengalahkan dan merampas semua dan membakar kota Siklak tersebut. Lalu saudara, tentara Daud hanya 400 orang. Mereka ini dalam kelelahan karena dikejar-kejar oleh Saul. Ya, lalu kemudian mereka menangis, istrinya tidak ada, anaknya tidak ada, ternaknya tidak ada, dan semuanya tidak ada. Lalu kemudian Daud berkata, mari kita kejar musuh yang telah merampas semua yang kita punya. Yang 200 tidak mau ikut karena kecapean. Kami lelah, kami capek. Lalu berangkatlah Daud dengan 200 orang ini mengejar orang Amalek. Lalu dengan singkat
cerita Daud dapat mengalahkan semua orang Amalek dan membunuhnya. Lalu membawa pulang istri, anak, dan kambing domba dan jarahan-jarahan milik orang Amalek. Setelah sampai di kampung di Siklak tersebut, orang tadi disebut orang-orang jahat, orang-orang dursila berkata sama Daud, Daud, yang tidak ikut perang boleh hanya ambil istri dan anaknya saja, tapi tidak boleh mengambil jarahan yang kita dapat. Daud bilang, janganlah saudara-saudara berbuat demikian. Jangan. Ya, bagian yang menjaga barang-barang di kampung sama haknya dengan kita yang maju dalam peperangan. Karena peperangan ini Tuhan yang beri kemenangan, sehingga jarahan itu Tuhan beri buat kita. Sehingga yang pergi berperang dengan yang tinggal di kampung semua dapat jarahan. Cerita apa ini maksudnya? Berkat yang Tuhan beri perlu juga dibagikan kepada sesama saudara. Iya, jangan, oh ini kan kerjaku, ini kan hasil usahaku, ini kan hasil jerih lelahku. Memang, lagi-lagi tidak masuk akal. Tapi inilah hukum tentang jarahan. Supaya jarahan itu tidak berhenti. Ya, jangan sampai kita tidak taat terhadap hukum jarahan, lalu berkat itu berhenti. Dan ini yang Tuhan tidak mau. Marilah kita alami, saudara, bahwa Tuhan sumber berkat itu, Dia tidak pernah berhenti berkatnya mengalir kepada setiap kita. Baik musim apapun. Saudara, di waktu musim hujan, tinggal di kota ada banyak makanan. Di waktu musim kemarau, Tuhan punya burung gagak untuk pelihara Elia, bukan? Tuhan punya sungai Kerit untuk memelihara minumannya Elia, bukan? Saudara-saudara, sungai Kerit bisa kering, gagak sudah tidak ada. Tuhan masih punya janda Sarfat untuk memelihara Elia. Jadi kita lihat Tuhan punya banyak cara memberkati semua anak Tuhan. Tapi itu sebabnya mari kita mau taat terhadap jarahan ini. Banyak orang tidak bisa, berat, sukar, tidak mau. Aku yang kerja kok, cari uang tidak gampang kok, cari jarahan tidak mudah, taruhan tenaga, waktu, bahkan nyawa. Kok enak sekarang sudah pulang membawa jarahan, lalu dibagikan kepada saudara-saudara yang tidak ikut berperang. Tidak masuk akal, tapi itu yang Tuhan mau. Saudara-saudara, ada orang jahat saat itu. Dalam gereja juga begitu. Jangan punya pikiran jahat. Aku yang kerja, aku yang banting tulang, aku yang usaha, aku yang cari. Salahmu kamu tidak usaha. Jangan jahat. Kalau Tuhan beri berkat buat kita, kata Alkitab, bagikan kepada sesama saudaramu. Ya, supaya jangan sampai jarahan itu berhenti. Jangan sampai lalu kemudian berkat itu tidak mengalir lagi. Ya, secara akal sehat, ya kata orang-orang jahat tadi benar. Gitu loh. Ya, kata orang-orang dursila tadi itu masuk akal. Kami yang perang kok, mereka yang nikmati. Jangan dikasih apa-apa. Oh, jangan, saudaraku. Semua jarahan harus dibagi ya kepada saudara-saudara seiman. Apalagi saat-saat corona seperti ini, ada banyak saudara-saudara seiman kita yang kondisinya tidak beruntung, tidak punya pekerjaan, kerjaannya sepi, tidak laku, mereka butuh hidup. Marilah kita yang ada, kita mau ikuti peraturan tentang jarahan ini. Ya, kalau Tuhan kasih kepada kita bukan karena hebatnya kita loh. Ya, kalau Tuhan kasih bukan karena pinternya kita, enggak, karena kasih sayang Tuhan. Dan Tuhan mau kasih jarahan berkat buat kita. Tuhan mau kita taat terhadap jarahan itu. Bagikan kepada saudara-saudara seiman. Coba kita lihat pasal 30 ini. Ayat yang ke-26 berkata, ketika Daud sampai di Siklak, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya, dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari Tuhan, jarahan yang diberikan kepada kita, yakni kepada orang di Betel, kepada orang yang di Ramot, di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aroer, kepada yang di Sifmot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rakal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Keni,
kepada yang di Horma, kepada yang di Bor Asan, kepada yang di Atak, kepada yang di Hebron, dan kepada orang-orang yang tempat tinggalnya jauh dengan orang-orangnya yang sedang mengembara. Saudara-saudara, jarahan yang didapat tidak hanya diberikan kepada orang-orang Siklak. Waktu Daud sampai di kota Siklak, jarahan begitu banyak berkat yang diberikan oleh Tuhan dalam peperangan tersebut. Lalu Daud pergi kepada membagikan berkat kepada orang-orang sebangsanya. Saudara-saudara, sebangsanya. Begitu banyak tadi orang-orang yang dalam kesukaran. Oleh Daud inilah berkat jarahan yang Tuhan berikan dalam peperangan kepada kita. Haleluya. Diberikan oleh Tuhan kepada kita dan semuanya menikmati berkat. Saudara, bukankah kita ini satu saudara di dalam Tuhan? Ya, satu tubuh banyak anggota, satu senang, semuanya senang. Satu susah, kita mesti ikut susah. Satu menderita, saudara-saudara, kalau tangan kita sakit, semua ikut sakit, bukan? Iya, saudara-saudara, dan itulah tubuh Kristus. Berkat yang Tuhan berikan buat kita, tujuannya Tuhan mau kita memberkati orang lain. Tujuan Tuhan memberkati kita supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Jangan berkata ini kan hasil kerjaku, ini kan kerja yang aku telah banting tulang. Iya, tapi itu berkat Tuhan beri. Haleluya, bukan karena hebat dan kuatnya kita. Semakin kita mengalir, semakin mengalir pula berkat kepada kita. Haleluya, dan ini hukum, ini peraturan, dan ini sudah jadi pengalaman. Semakin kita mengalirkan berkat Tuhan kepada saudara seiman, saudara sebangsa, saudara, semakin Tuhan mengalirkan berkat buat kita. Ini yang Alkitab katakan tadi, jarahan tidak berhenti. Ya, jarahan tidak berhenti, terus mengalir. Puji Tuhan, masih ada lagi satu peraturan tentang jarahan. Ya, kita hanya ingin yang kedua tadi loh. Kalau mengalahkan Ai, semua jarahan Tuhan bilang milikmu. Semua jarahan berkat kepunyaanmu. Wah, ini enak ini. Ini senang kita. So, tapi kalau tadi itu yang pertama, jarahan itu milik Tuhan. Jarahan itu perlu dibagi kepada saudara-saudara seiman dan sebangsa. Wah, berat. Tapi jangan lupa. Jangan lupa dengan melakukan ketaatan itu, berkat jarahan itu tidak pernah berhenti. Mengalir terus, ingat loh. Jarahan itu yang mereka dapat onta, kambing, domba, keledai. Ya, itu bukan mereka ternak sampai mereka punya puluhan ribu ekor. Bukan. Hasil jarahan. Hasil perang. Membawa pulang pampasan perang. Itu berkat yang ajaib, bukan? Berkat ajaib, ya. Sebab itu jangan kita egois. Apalagi di saat-saat corona seperti ini. Ada banyak saudara kita yang dalam kekurangan, yang tidak beruntung. Ada banyak hamba Tuhan juga. Saudara, ada banyak gereja juga yang adalah tubuh Kristus bersama kita. Yang kita juga mesti ulurkan tangan kita. Jarahan itu untuk supaya kita jadi berkat. Tujuannya Tuhan memberkati kita. Yang keempat, kita baca Bilangan 31. Bilangan 31. Ya, Bilangan 31. Ya, ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Hari ini kita sedang baca ayat panjang-panjang. Sebab memang tidak bisa dibaca satu, membuat kita tidak mengerti. Ya, kita lihat pasal 31 ayat yang ke-25. Berkata demikian, Tuhan berfirman kepada Musa mengenai jarahan. Hitunglah jumlah rampasan atau jarahan yang telah diangkut, yang berupa manusia, berupa hewan. Engkau ini dan Imam Eleazar dan kepala-kepala puak umat Israel. Lalu bagi dualah rampasan perang itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dan para prajurit dan yang keluar berperang, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, binatang lembu, keledai, dan kambing domba. Yang setengah yang telah didapat mereka haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Tapi dari yang setengah lagi, yang untuk orang Israel lain, harus engkau mengambil 1 ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, juga dari keledai, kambing domba,
dari segala hewan, lalu menyerahkan semua kepada orang Lewi yang memelihara rumah Tuhan. Kemudian Musa dan Eleazar melakukan seperti yang diperintah Tuhan kepada Musa. Saudara-saudara, ya, yang keempat, peraturan tentang jarahan atau berkat ini. Kata Tuhan kepada Musa, kumpulkan jarahan yang begitu banyak. Bicaralah sama Eleazar, Harun sudah mati, diganti anaknya bernama Eleazar. Lalu bagilah setiap hitungan yang ke-500, satu miliknya imam besar. Jadi 1/500. Kita lihat, jadi kalau perang itu bawa pulang sapi 1000, 1/500 berarti cuma 2 ekor diberikan kepada imam besar. Tidak banyak. Dan untuk orang Lewi 1/50, karena orang Lewi jumlahnya banyak. 1/50 berarti kalau bawa pulang sapi 1000 jarahan itu dibagi 50 berarti saudara 20 ekor. Tidak banyak. Apa ini yang Tuhan mau? Yang dimaksud Tuhan, ya saudara, berikan kepada imam-imam. Dari jarahan dan berkat yang Tuhan beri, jangan lupa imam-imam di rumah Tuhan. Jangan lupa imam besar dan orang Lewi. Tidak banyak, saudaraku. Untuk imam besar 1/500. Jadi kalau bawa jarahan 1000 ekor sapi, woi, itu banyak 1000 ekor. 1/500-nya cuma 2 ekor. Tidak banyak. Tidak banyak. Saudaraku, untuk orang Lewi hanya 1/50, berarti 20 ekor. Kalau mau dihitung dari 1000 sapi yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk diberikan pada imam-imam pelayan Tuhan, hanya 22 ekor. Berapa 00%-nya, saudara? Ya, sebab itu supaya imam-imam yang melayani di rumah Tuhan, itu mereka juga diperhatikan kehidupannya. Jadi hukum jarahan ini ada begitu. Saya menemukan 4 ini dalam Alkitab. 1 jarahan kalau kamu perang menang dan pulang, ingat ada yang Tuhan punya. Kasih sama Tuhan. Ada yang kau ambil semuanya. Dan jangan lupa bagikan kepada saudara-saudara yang kekurangan. Supaya dengan demikian berkat itu terus tidak berhenti dan mengalir. Dan yang keempat, jangan lupa untuk imam-imam. Saudara, dalam Bilangan 18 ayat 20-21, kata Alkitab, aku berikan kepada imam-imam untuk membalas yang dikerjakan mereka di rumah Tuhan. Saudara-saudara, jangan dikira enak lo jadi pendeta itu, nganggur. Saudara-saudara, jemaat sudah tidur, pendeta belum tidur. Iya, jemaat belum bangun pagi, pendeta sudah bangun pagi. Untuk apa? Untuk apa? Mendoakan domba-dombanya Tuhan. Apalagi gereja-gereja lokal di mana ada hamba Tuhan. Seperti imam besar, di dadanya ada nama 12 suku Israel. Di pundaknya ada nama 12 suku Israel. Untuk apa? Untuk dibawa dalam doa. Supaya yang sakit Tuhan kuatkan, sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan berkati. Dan seterusnya. Haleluya, itu imam. Dan imam besar. Sebab itu Tuhan bilang setiap jarahan jangan lupa. Ada imam-imam yang harus engkau perhatikan. Kata Alkitab, untuk membalas apa yang mereka kerjakan di rumah Tuhan. Sebab itu, saudaraku, tidak masuk akal? Ya. Mari kita mau taat. Dimulai dari saya juga, termasuk pendeta. Saudara, supaya jarahan itu tidak berhenti. Supaya berkat itu tidak stop. Lihat tadi itu, orang Israel tidak taat sekali saja. Lalu jarahan berhenti. Tapi setelah mereka taat, Tuhan kasih kemenangan terus menerus. Tiap kali perang menang, tiap kali perang menang, tiap kali perang menang. Di zaman Yosua, 31 kerajaan dikalahkan Yosua. Dan tiap kali peperangan dimenangkan, pulang bawa jarahan. Haleluya, pulang dengan membawa berkat. Mari kita mau taat tentang hukum jarahan. Supaya berkat Tuhan tidak berhenti. Hanya cerita dulu lo aku diberkati. Oh tidak. Sekarang pun Tuhan berkati. Yang setuju berkata, amin. Malahan berkat Tuhan tidak makin turun. Bukankah itu janji Tuhan? Engkau akan naik tidak pernah turun. Ya, puji Tuhan. Engkau akan jadi kepala bukan jadi ekor. Iya, engkau akan memberikan hutang tidak mencari hutang.
benar saudara. Ini harus jadi pengalaman kita tentang jarahan dan berkat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau taat. Masuk akal atau tidak masuk akal tentang hukum jarahan. Jangan kita berontak, jangan kita melawan, jangan kita tidak mau. Supaya jangan jarahan itu berhenti. Kita lihat yang terakhir. Luar biasa saudara. Yosua 13 ayat 1 sampai yang ketiga. Betapa sungguh jarahan itu kalau kita taat. Berkat itu kalau kita taat tidak pernah berhenti mengalir. Justru waktu kita tidak taat, maka berhentilah jarahan itu. Berhentilah jarahan itu. Kita baca Yosua 13 ayat 1. Setelah Yosua menjadi tua. Sekarang Yosua tua. Sudah mengalahkan 31 kerajaan loh. Sudah bawa pulang jarahan banyak. Haleluya. Yang bukan mereka ternak, mereka punya kambing domba yang begitu banyak jumlahnya. Ya, mereka tidak tanam tapi mereka punya hasil tanaman ladang yang luar biasa banyaknya. Dari hasil pampasan perang. Nah sekarang Yosua sudah tua dan sudah lanjut umurnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, Yosua, engkau sudah tua, lanjut umurmu sudah. Namun negeri ini masih banyak yang belum kau kalahkan dalam peperangan. Inilah negeri-negeri yang belum kau kalahkan. Segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negerinya orang Gesur. Mulai dari sungai Sikhor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara yang sekarang Gaza namanya. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni Gaza, Asdod, Askelon, Gad, dan Ekron, dan Awi. Saudara-saudara, Yosua sudah tua, bukan berarti jarahan berhenti. Jangan dipikir kalau saya sudah tua, habis sudah tamat riwayatku. Enggak. Ayat ini berkata, Yosua sekarang kau sudah tua, usiamu sudah lanjut, tapi masih banyak jarahan yang kau akan dapat lagi. Karena masih ada banyak kerajaan-kerajaan yang belum kau kalahkan. Lihat, sudah 31 kerajaan. Sudah dikalahkan oleh Yosua bersama orang Israel. Dan setiap kali menang perang, mereka bawa pulang jarahan. Sekarang sudah tua, masih banyak lagi yang masih belum dijarah. Masih banyak lagi yang belum diambil. Wow, saudara-saudara, ini janji Tuhan buat kita semuanya. Yakinlah, kalau saya taat terhadap hukum jarahan, hukum berkat yang Tuhan berikan buat kita, maka mengalirlah jarahan itu tidak pernah berhenti. Tapi serta kita tidak taat, serta kita berontak dan melawan, serta kita berkata tidak masuk akal, tidak bisa terima, maka berkat dan jarahan itu pun berhentilah. Kita tidak ingin seperti Israel pada waktu pertama kali membawa jarahan dari Yeriko. Lalu mereka mengambil yang bukan milik punya mereka dan mengalir, berhentilah jarahan itu mengalir. Biarlah lewat firman Tuhan, pelajaran Alkitab buat kita tentang jarahan. Malam hari ini memberkati saya dan saudara di perjalanan. Sesukar apapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin bukan? Tidak ada yang sukar. Biarlah kita menikmati hari-hari yang sukar di dunia ini dengan jarahan dan jamrahan yang tidak pernah mengalir, berhenti mengalir kepada kita bersama-sama. Baik, kita mau tutup dengan doa. Ya, kiranya Tuhan memberkati dimanapun sidang jemaat berada yang sedang mendengar firman Tuhan ini. Memang kadang tidak masuk akal, iya. Jangan berontak. Memang kadang tidak bisa diterima dengan akal sehat, iya. Jangan tidak melakukannya, rugilah saya. Rugi saudara, haleluya, karena akan hanya membuat jarahan itu berhenti dan tidak mengalir terus. Mari masuk akal atau tidak masuk akal, kita mau taat. Kita mau taat, dari ketaatan itulah jarahan itu terus sampai usia tua tidak pernah berhenti. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, ampuni kami hamba-Mu bersama seluruh jemaat, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Seringkali kami tidak bisa terima kalau jarahan dan berkat yang hasil kerja kami harus kami berikan kepada Tuhan. Harus kami berikan kepada saudara-saudara seiman. Harus kami bagi lagi
untuk imam-imam yang melayani di rumah Tuhan. Kami berontak Tuhan, kami tidak mau ya Tuhan. Tapi Tuhan yang telah berfirman malam ini, supaya jangan jarahan itu berhenti, supaya jangan berkat itu tidak mengalir lagi. Ampuni kami ya Tuhan. Ada banyak orang yang di bawah kami. Untuk itu Tuhan memberkati kami, supaya kami jadi berkat buat mereka. Ada banyak gereja-gereja yang kecil, yang Tuhan mau kami lihat. Tuhan berkati kami, supaya kami juga boleh jadi berkat buat mereka. Ada banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini menangis. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini meneteskan air mata. Tuhan, pakailah kami Tuhan. Pakailah kami ya Bapa, supaya kami seperti peraturan jarahan itu. Berikan kepada orang-orang saudara seiman, saudara sebangsa kami, supaya kami melihat jarahan itu mengalir dan terus mengalir. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Sekalipun berat, ya karena ini firman-Mu, maka firman Tuhan tidak pernah salah. Tuhan, ajar kami melihat orang-orang miskin, ajar kami melihat hamba-hamba Tuhan yang kekurangan, supaya kami boleh jadi berkat. Tujuan memang itu Tuhan memberkati, supaya kami jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati firman-Mu yang kami dengar. Berkati jemaat yang sudah mendengar. Supaya kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.